Artinya di sini Bapak Ibu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran 23 kali tentang masalah anak yatim. 23 kali Pak, menyatakan bagaimana kasih sayang Allah kepada anak yatim. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menjaga, memelihara, menyantuni, memberikan rasa kasih sayang kepada anak yatim, maka kata Rasulullah, dia nanti di surga akan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sampai menunjuk jarinya antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Kalau kita ini benar-benar memelihara, menyayangi, menyantuni, menolong anak yatim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya beserta hidayah sehingga kita kembali dapat beraktivitas sekaligus dapat menyediakan waktu dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan menjalankan ajaran Rasulullah sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun tema singkat kita pada pagi ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang yatim piatu. Kalau kita melihat di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dari yang yatim. Yatim itu artinya adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau kita melihat di dalam sejarah, ada mengatakan 2 bulan, ada mengatakan 9 bulan di dalam kandungan ibunya. Ketika ayahnya disuruh untuk membeli dagangan ke Madinah,
Nah, di Madinah itu kalau dulu namanya Yasrib, berdagang, beli galih untuk dijual di kota Mekah. Nah, nyampai di kota Mekah, ayahnya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Muhammad SAW, Muhammad atau Nabi kecil, masih berada di dalam kandungan orang tuanya. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita berbicara masalah tentang yatim piatu, bahwa penderitaan, kepedihan hidup yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sewaktu dia lahir, ayahnya tiada. Dan kemudian beberapa hari kelahirannya, dia dibesarkan hanya oleh ibunya Aminah. Ada mengatakan binti Khuwailid, ada mengatakan binti Wahab. Kalau hari-hari ini atau bulan ini orang banyak memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu dikaitkan dengan bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan kita, dibandingkan dengan orang-orang yang masih punya utuh orang tuanya, punya ayah, punya ibu, saudara banyak, sehingga kelahirannya ditunggu-tunggu dan dieluk-elukkan. Tapi lain dengan Nabi Muhammad SAW, dia lahir, ayahnya sudah tiada di sampingnya, yang seharusnya orang tuanya, ayahnya mendampingi ibunya di waktu saat kelahirannya. Tetapi Rasulullah SAW tidak dihadiri, tidak disaksikan oleh ayahnya. Setelah dia lahir, Bapak Ibu, dari keluarga yang miskin, yang tidak mampu, namun dia masih bisa dibesarkan, tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang layaknya orang lain. Kalau menurut sejarah lagi Bapak Ibu, bahwa Nabi Muhammad SAW sewaktu dia bayi, dia disusukan hanya beberapa hari oleh ibunya Aminah. Kemudian berlanjut dengan ibu susuannya bernama Halimah As-Sa'diyah. Berapa lama itu Bapak? 2 tahun. Karena penduduk masyarakat kota Mekah atau bangsa Arab sudah menjadi tradisi, kalau anak yang lahir itu biasanya disusukan kepada orang lain, terutama di wilayah pedesaan atau di dusun. Jadi Muhammad kecil ini dia dibesarkan di pedesaan. Bagaimana merasakan hidup di pedesaan yang jauh dari perkotaan, jauh dari pengaruh-pengaruh yang namanya perkotaan. Berapa lama? 2 tahun lamanya. Kemudian Halimah Sa'diyah ini meminta diperpanjang susuannya. Selama ini persetujuannya hanya 2 tahun, berlanjut sampai mengatakan sampai dia dibesarkan menjadi 4 tahun. Bahkan dia meminta sampai dewasa ia untuk dibesarkan. Namun setelah 4 tahun dia dikembalikan kepada ibunya, di bawah pengasuhan ibunya Halimah, yaitunya ibu yang melahirkannya Aminah. Kemudian menjadi tanggung jawab dari kakeknya bernama Abdul Muttalib.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah dia berumur 6 tahun, dibesarkan oleh kakeknya tadi dengan beserta ibunya. Sebagaimanapun, cak manapun Bapak Ibu, dia terlahir dari keluarga yang miskin, namun dia tetap mengingat dan berziarah ke kuburan bapaknya, ayahnya yang berada di Madinah. Kalau kita hitung-hitung dari Mekah ke Madinah itu 500 kilo. Kalau ke Padang, kalau kita jengok dari sini 600 kilo. Luar biasa. Kendaraan yang tercepat waktu itu adalah kuda dan unta. Makan waktu kalau menurut orang cerita dulu itu memakan waktu 21 hari. Lagi jalan kaki, Pak. Luar biasa. Melalui daerah-daerah yang begitu tandus, keras gitu. Luar biasa. Diajaklah Rasulullah SAW berziarah ke Madinah. Ada yang mengatakan selama 1 bulan dia berada di Madinah. Di Madinah itu adalah keluarga bapaknya. Kemudian setelah itu dia kembali ke Mekah. Dalam perjalanan antara Madinah dengan Mekah, ibunya mengalami kelelahan. Nah, kelelahan Bapak. Suatu tempat yang bernama Abwa. Maka ibunya jatuh sakit dan meninggal. Nah, dikuburlah di situ. Bahwa Nabi Muhammad SAW dikawal. Kalau dulu namanya dibantu oleh pembantu rumah tangga, asisten. Kalau namanya sekarang namanya Ummu Aiman. Dia dibawa baliklah ke Mekah. Kemudian dia dibesarkan oleh kakeknya dalam keadaan kehidupan yang hanya sesederhana mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya berkelang waktu 2 tahun kakeknya juga meninggal dalam usia 8 tahun. Kalau sekarang namanya, kalau anak-anak yang masih berusia 8 tahun itu kelas 2 SD. Tahulah Pak, anak yang membutuhkan belayan kasih sayang orang tua, tangannya yang begitu kecil mungil, yang mendapatkan hangatan dari orang tua, tidak dia dapatkan. Ini penderitaan, kepedihan hidup yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW belajar hidup untuk mengembalakan kambing. Bukan Rasulullah itu belajar dari cara-cara yang sekarang ini, tidak. Rasulullah SAW mengembalakan kambing. Ada yang mengatakan kambing itu adalah kambing peliharaan yang disewakan kepadanya, dan dia mengembalakan kambing itu. Kemudian selama 2 tahun dia dibesarkan oleh kakeknya meninggal, orang-orang yang dia cinta juga meninggal. Semuanya meninggal. Kemudian dia dibesarkan oleh pamannya bernama Abu Thalib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun Nabi Muhammad SAW tumbuh di keluarga yang seperti itu, dalam kondisi yang seperti itu, namun dia tetap dalam penjagaan, dalam pendidikan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mengambil sejarah dari apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, memang begitu luar biasa, menjadi anak yang yatim dan piatu. Di mana anak yang sebesar itu membutuhkan rasa kasih sayang, kehangatan dari orang tuanya. Penderitaan hidup yang dia rasakan, yang seharusnya tidak menjadi beban di dalam kehidupannya di usia 8 tahun. Berlanjut umurnya, bertambah menjadi pemuda yang besar.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran apa yang kita dapat kita ambil dari perjalanan kehidupan Rasulullah masa kecilnya yang yatim piatu? Yang pertama, bahwa kehidupan ini memang adalah perjuangan. Perjuangan, Pak. Walaupun kita punya bapak, punya ibu, belum tentu juga bisa hidup dengan baik. Kadang-kadang orang tuanya lengkap, belum tentu mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tua. Apalagi tidak ada ayah dan ibu yang membesarkan. Hanya dibesarkan oleh kakeknya, oleh pamannya, oleh orang lain. Jadi artinya di sini sakitnya kehidupan, penderitaan hidup sudah dia rasakan. Artinya apa? Bahwa kita perlu mengasihi, menyayangi di antara sesama. Itu dilakukan oleh kakeknya. Dia lebih menyayangi Muhammad SAW ketimbang dari anak-anaknya. Luar biasa. Artinya di sini Bapak Ibu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran 23 kali tentang masalah anak yatim. 23 kali, Pak. Menyatakan bagaimana kasih sayang Allah kepada anak yatim. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menjaga, memelihara, menyantuni, memberikan rasa kasih sayang kepada anak yatim, maka kata Rasulullah, dia nanti di surga akan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sampai menunjuk jarinya antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Kalau kita ini benar-benar memelihara, menyayangi, menyantuni, menolong anak yatim. Anak yatim yang mana, Pak? Anak yatim yang kondisi kehidupannya yang serba susah. Bukan anak yatim yang ditinggalkan harta yang begitu banyak oleh orang tuanya, tetapi anak yatim yang kehidupannya susah di atas susah. Ini yang perlu mendapat perhatian kita yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, bahwa Rasulullah SAW tumbuh menjadi besar, dia berusaha bagaimana ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tanpa bapak, tanpa ibu. Sampai Rasulullah mengatakan, nah nanti kalau kamu bisa menjaga, memelihara anak yatim, posisi kamu nanti antara jari telunjuk saya dengan jari tengah saya di surga. Jaminnya surga. Makanya kita ini jangan menghardik-hardik anak yatim. Berlemah lembutlah kepadanya. Ada yang mengatakan kusuk-kusuklah kepalanya. Ya, walaupun kita tidak bisa memberikan apa-apa kepadanya dengan belayan-belayan yang lemah lembut, menyampaikan kata-kata yang lemah lembut sehingga dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Begitu Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam hidup ini tidak akan selamanya kita ini akan di bawah pangkuan pengasuhan orang tua kita. Satu saat juga ada banyak anak-anak yang memerlukan bantuan, pertolongan, layanan kepada kita sehingga dia layak untuk hidup, bisa diberikan jaminan hidup. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bisa memberikan jaminan terhadap hidup anak yatim supaya dia tidak terlantar hidupnya. Itu sudah dijalankan oleh keluarga besar Muhammadiyah. Ya, bagaimana perhatiannya, terutama adanya panti-panti penitipan anak yatim piatu. Tidak hanya di situ ada anak yatim piatu,
tentu kan ada biaya hidupnya yang perlu dipenuhi. Untuk itu Bapak Ibu, di Lubuk Linggau ini sudah banyak kita lihat panti-panti anak yatim. Kita tidak tahu juga apa anak yatim piatu yang benaran atau sebagai anak titipan-titipan yang tidak diurus oleh orang tuanya. Kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan kalau setelah kita telusuri, kalau seperti panti di Muhammadiyah yang dikelola oleh Aisyah itu memang benar-benar anak-anak yang tidak ada orang tuanya, bahkan kehidupannya yang menyedihkan. Di sana dia membutuhkan kehangatan, perlakuan yang baik terhadap dirinya sampai dia besar tumbuh. Kemudian berakhirnya anak yatim ini kalau kita lihat sejarah, Bapak Ibu, apabila dia sudah baligh dan berakal, ada lagi anak yatim. Di setidak-tidaknya dia sekolah berumur 12 tahun. Ya, 12 tahun itu sudah 13, 14, 15 lah. Kalau dia masih sekolah, kepingin sekolah, ya disekolahkan. Menjadi bapak asuh, orang tua asuh. Sehingga dia bisa tumbuh berkembang layaknya manusia-manusia lain. Apa yang dijanjikan oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk melakukannya. Jadi tidak mesti anak yatim itu ada di rumah kita. Tapi kalau bisa Bapak Ibu, ada anak yatim di rumah kita. Jadi sehebat apapun rumah kita, ya, sesugih apapun rumah kita, kalau bisa ada anak yatim di rumah kita yang bisa dibesarkan. Kalau tidak bisa, ya itu kan ada panti-panti yang kita bisa memberikan, mendistribusikan bantuan-bantuan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Setidak-tidaknya kita bisa meringankan beban mereka, dia bisa melanjutkan kehidupan mereka layaknya orang yang mempunyai orang tua. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah SAW adalah menjadi pemimpin besar. Dia sudah merasakan bagaimana dari awal dia sudah belajar hidup, pedihnya kehidupan. Berdagang dari umur 12 tahun, bahkan sampai dewasa hidupnya berjualan seperti itu. Namun dia tetap bisa hidup. Jadi bukan dari pegawai, bukan dari pejabat Rasulullah SAW, tetapi hidupnya dengan berjualan antara Mekah ke Madinah, sehingga bahkan ada mengatakan sampai ke luar negeri, sampai ke Irak, ke Iran dan lain sebagainya. Artinya Bapak, bahwa manusia belum tentu nasib kita ini masing-masing. Itu besarkan anak-anak yang tumbuh bisa menjadi anak yang hidupnya mandiri, bisa dengan tegak dengan kaki sendiri, bisa mengurus dirinya sendiri. Begitu juga panti-panti yang dikelola baik oleh pribadi-pribadi maupun organisasi-organisasi, mudah-mudahan dapatlah menjadi obat bagi anak-anak yatim maupun anak yatim piatu maupun orang-orang yang memang hidupnya terlantar. Tidak ada orang yang membesarkannya sehingga dia layak untuk mendapatkan perhatian yang begitu besar kepada kita. Jadi setidak-tidaknya Bapak, kalau ada kita punya sebagian harta kita, ayo kita sisihkan untuk anak-anak yatim sehingga dia bisa hidup, tumbuh dan berkembang layaknya sebagaimana kita bisa hidup. Punya orang tua yang lengkap, ada ayah, ada ibu, sehingga kita layak memanggil ayah dan ibu. Jadi ayah, ibunya anak yatim itu adalah kita bersama-sama punya perhatian khusus sehingga kita tidak tertuduh sebagai orang-orang yang pendusta agama. Termasuk di situ adalah orang-orang yang tidak memperhatikan kehidupan anak yatim. Mudah-mudahan melalui
Tausiah singkat ini membuat kita terbuka mata kita bahwa Nabi Muhammad SAW di waktu dia lahir pun tidak mempunyai ayah, dibesarkan tidak mempunyai ibu, sehingga dia tetap bisa hidup bahkan menjadi pemimpin besar, bahkan dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin dunia, menjadi nabi utusan Allah, menegakkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita sebagai penerus Rasulullah SAW, mencontoh Rasulullah SAW, agar kita bisa hidup untuk berbagi, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Begitu Rasulullah. Kenapa Rasulullah rasa kasih sayang terhadap anak yatim? Dia sudah merasakan hidup menjadi yatim piatu semenjak kecil, sehingga dia wajar mengatakan bahwa kamu nanti kelak di surganya Allah tempat kamu berdekatan dengan saya, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menyentuh hati kita, memperhatikan nasib anak yatim yang kehidupannya yang menyedihkan, begitu Pak ya. Tapi kalau kita lihat di Linggau ini dakati yang menyedihkan. Asal kita baik bisa memperhatikan mereka, dan kalau memang kita tidak sanggup untuk merawatnya, itu panti-panti siap untuk menampungnya, untuk membesarkannya. Tidak hanya menitipkan di situ, tetapi juga kita menentukan kita nasibnya ke depan, bahwa dia itu nak besar, nak makan, nak minum, dan biaya-biaya kehidupannya sehingga dia menjadi besar. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kelahiran Rasulullah SAW adalah sang yatim piatu, sehingga dia besar menjadi seorang Nabi Allah, utusan Allah, sehingga dia besar namanya. Walaupun sudah 1444 tahun yang lalu dia sudah tiada di antara kita, tapi seolah-olah dia masih berada bersama dengan kita. Itu tak lain adalah apa yang mereka dakwakan, termasuk itu Bapak Ibu, apa yang kita dakwakan selama kita hidup di muka bumi ini akan terus dikenang, disebut oleh generasi-generasi kita, tanpa melupakan jasa-jasa apa yang telah diberikan. Ini saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.